Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Um, Selamat datang dan salam lestari bagi teman-teman yang sudah bergabung dengan kami di program Kandah Kuna. Perkenalkan, saya Gary Lim yang akan bertugas sebagai MC dalam program malam hari ini. Sebelum dimulai, ada beberapa informasi untuk Anda. Pertama, kami tidak membagikan materi presentasi dalam bentuk apapun. Dan Anda jika membutuhkan materi, silakan bisa langsung kontak ke narasumber yang nomornya nanti akan tercantum di kolom chat. Nah, yang kedua, program Kandah Kuna memiliki 4 sesi yang akan berlangsung selama 2 jam ke depan. Sesi satu, perkenalan narasumber dan paparan awal. Sesi kedua, pendalaman materi dengan narasumber. Sesi tiga, elaborasi bebas, di mana Anda dapat berpartisipasi dan mengajukan pertanyaan. Sedangkan sesi keempat, ada konklusi, foto bersama, dan penutup. Perlu diketahui bahwa rekaman webinar ini akan diunggah ke YouTube channel Banyumas History and Heritage. Pastikan Anda juga membagikan link rekaman kepada teman-teman Anda yang tidak bisa hadir hari ini agar diskusi kita ke depan dapat lebih luas lagi. Linknya nanti bisa Anda dapatkan dengan mengikuti channel WhatsApp kami yang juga tertulis di kolom chat. Nah, kegiatan terdekat dari BHHC adalah pameran arsip dan jelajah budaya yang akan berlangsung pada bulan Juni 2025. Dan ingat, ada satu event istimewa dari BHHC, yakni Banyumas Heritage Week yang berlangsung pada bulan September 2025. Nah, kalau Anda ingin tahu lebih lanjut, lebih update lagi tentang kegiatan-kegiatan kami, silakan follow sosial media kami yang tertulis di kolom chat. Kandah Kuna adalah program untuk kandahan atau ngobrol yang tujuannya adalah sebagai ruang silaturahmi dengan pegiat sejarah, komunitas sejarah, atau dengan stakeholder yang berkaitan dengan sejarah, heritage, arsitektur, kearsipan, tradisi, dan lain sebagainya. Kandah berarti berbicara dan kuna berarti kuno atau lawas. Jadi dalam ruang ini kita akan membahas segala sesuatu yang pernah terjadi sebelum kita ada, bagaimana keberlangsungannya dan bagaimana masa depannya. Kandah adalah bahasa Banyumasan yang sudah lama sekali tidak terdengar, yang sudah tergantikan juga dengan bahasa yang lebih populer. Atau mungkin kata yang tidak diucapkan lagi karena kita malu. Nah, melalui ruang ini kami mengingatkan bahwa bentuk pelestarian bahasa Banyumasan tidak hanya dengan menggunakan bahasa itu sendiri, namun juga terus mempertahankan istilah bahasa Banyumasan dengan benar, istilahnya adalah bahasa Banyumasan ya, bukan dengan sebutan lain seperti bahasa Ngapak. Itu adalah hal yang salah. Jadi saya mengingatkan bahwa dalam ruang ini mohon menggunakan istilah bahasa Banyumasan, bukan yang lain. Kandah Kuna diselenggarakan oleh Banyumas History Heritage Community atau BHC dan Yayasan Lestari Banyumas Raya serta didukung oleh Rumah Arsip Banyumasan dan Banyumasye Souvenir. Mayuh Kandah dan Kandah Kuna episode keempat malam hari ini kita akan kandahan bersama Dwi Hatmoko, seorang pengajar, penulis buku, pemerhati sejarah, dan saat ini sedang mendidik para pelajar yang ada di negeri jiran Malaysia. Mengangkat tema Purbalingga Berjuang 1942 sampai 1949 akan dipandu oleh moderator yakni founder Banyumas History Heritage Community, Mas Jatmiko Wicaksono. Mari teman-teman berikan reaction, bisa applause atau love untuk narasumber kita malam hari ini, Mas Jatmiko Wicaksono. Silakan Mas Jatmiko, dilabuhna kandahane. Ya, terima kasih Mas Giri. Selamat malam. Mayuh Kandah. Ya, oke teman-teman, terima kasih sudah hadir di sini di ruang online ya teman-teman. Eh, ini ada yang setia ya selalu untuk terus ngikutin Kandah Kuna ya. Mungkin memang kurang ya di Banyumas ini ruang-ruang seperti ini ya gitu. Jadi eh, mungkin ini embrio nanti akan muncul kandah-kandah yang lain yang mungkin akan ada di Banyumas atau membahas tentang Banyumas gitu. Terima kasih Mas Giri. Ini seger banget nih rasanya. Ini Mas Moko sudah hadirkah di sini Mas Moko? Oke Mas, Oke, ya, siap. Apa kabar Mas Moko? Alhamdulillah sehat Mas Miko. Gimana Ya, kabarnya? sehat Alhamdulillah nih. Lama sekali nggak ketemu ya setelah kita dipisahkan. Ini kalau teman-teman yang mengikuti kami ya Mas Moko itu sudah
ikut beberapa kegiatan BHC itu dari 2016 kalau nggak salah ya Mas ya. Ya, 2015 ya 16-an, Mas. sekali itu. Gitu. Mereka taunya kita kembar. Seperti Ipin dan Upin, hanya kita dipisahkan. Mas Moko sekarang ada di Malaysia, saya tetap di Jawa. Mas Moko, eh ini guru SMP mana Mas di Purbalingga Mas? SMP 2 Purbalingga, Mas. Oh, memang mengajar Hmm, sejarah ya Mas? mengajar sejarah. Tapi dong, nah, SMP ikutnya IPS. Oh iya sekarang ikutnya Iya. IPS gitu dan Mas Moko merupakan salah satu guru sejarah waktu itu yang apa menggunakan teknik belajar yang pendekatannya adalah pengalaman empirik, ya membawa siswanya untuk datang ke tempat bersejarah. Nah, itu gimana Mas ceritanya dulu itu? Sebenarnya tergelitik gini, Mas. Dalam mengajar, sama kita nggak mau textbook lah. Ya, textbook. Kedua, ingin anak-anak tuh ngerti sejarah daerahnya sendiri. Apa sih eh, daerah kita Purbalingga dan saat itu eh, anak-anak awalnya ya pengen tak coba bawa ke sana. Cuma ke minimal bahan itulah yang menggelitik saya untuk menyusun buku tentang Purbalingga. Minimal sejarah perjuangan Purbalingga. Karena banyak murid-murid saat ditanya, tahu nggak jalan depan sekolahan itu, Letkol Isdiman? Tahu. Siapa Letkol Isdiman? Nggak tahu, Pak. Rumahnya mana? Apalagi rumahnya. Itulah yang menggelitik saya. Betul, betul. Ternyata Letkol Isdiman itu rumahnya tidak jauh dari rumah yang pernah ditinggali Letkol Isdiman tidak jauh dari sekolahan. Sekolah, betul. Iya, meskipun sekarang sudah wassalam ya, bangunannya sudah rata. Betul, betul. Minimal anak-anak jadi tahu. Dan pemilihan nama itu kan juga karena ada sosok itu ya di jalan itu gitu ya. Iya, betul. Nah, kemudian eh, Mas Moko ini sudah menerbitkan berapa buku nih? Kalau nggak salah yang Oh, pertama yang menulis bareng-bareng teman-teman itu terkait ya, dengan tembakau ya. terkait dengan pejuang Purbalingga, Mas. Oh, yang Ya, oke. terkait pejuang-pejuang Purbalingga, sama kayak Fajar Sungkono, yang namanya dijadikan menjadi nama jalan besar di Surabaya, itu dulunya juga asalnya dari Purbalingga, Hmm, rumahnya juga tidak jauh dari SMP 2, namanya diabadikan menjadi nama jalan juga di Purbalingga. Nah, dari penelusuran itulah yang kemudian menggelitik apa sih hmm, peran Purbalingga saat itu. hmm, Nah, kemudian mulailah diawali dari literasi-literasi, baca-baca buku, baik buku yang levelnya nasional, eh, karangannya Pak Nasution, ada nggak cek-cek Purbalingga saat itu? Oh, ternyata banyak ditemukan. Dari itulah muncul ide, oh kumpulkanlah, coba ketok tular. Karena saya guru IPS, komunitasnya sama guru IPS dulu. Pertama, kepingin guru IPS juga istilahnya mengajarkan murid-murid yang ada di luar SMP 2 Purbalingga agar mengenal sejarahnya, sejarah daerahnya. Nah, dari itu ada tidak sih Bapak Ibu yang di tempat panjenengan, yang di tempat Bapak Ibu, para sesepuh, para orang tua, tetua yang usianya sekitar 90-an, itu yang pernah mengalami masa-masa perang kemerdekaan. Nah, dari situlah
ketok tular untuk mencari narasumber. Hmm. Itu juga sekaligus sudah menginisiasi untuk yang menulis untuk buku yang Purbalingga Berjuang itu ya, Mas? Iya, jadi diawali mencari narasumber tentang pejuang-pejuang Purbalingga, kemudian terangkailah, oh puzzle-puzzle, oh posisi Purbalingga seperti ini zaman saat itu. Hingga terangkai sebuah narasi peran Purbalingga saat merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kalau dihitung dari eh, tahun 1942 berarti dari masa Jepang ini, Mas. Betul, Sampai Mas Jepang. 49 ya, Sampai masa pengakuan kedaulatan. kedaulatan ya, betul. Oke, ini bisa diceritakan Mas apa saksi yang mungkin bisa diwawancari waktu itu em, sejauh mana perjuangannya Mas Moko untuk menemui mereka gitu loh. Ya, setnya memang butuh beberapa waktu, Mas. Hmm, Dia mulai turun lapangan itu 2019 hmm, sebelum COVID, kemudian terkena COVID, tetap jalan terus hingga 2021 sekitar 3 tahunan lah baru bisa berani muncul buku. Itu pun saya masih timbang-timbang. Ini masih banyak kekurangan nih. Cuman kalau tidak turun cetak, nanti nggak muncul-muncul buku, nggak ada karyanya. Itu yang saya pikir menghasilkan dulu sehingga nanti harapannya ada peneliti-peneliti muda selanjutnya yang akan memperkaya lagi hasanahnya. ini berarti terbit untuk ini ya Mas, apa cetakan pertama ini kapan ini Mas? Kita kan pernah juga membahasnya ya, kalau tidak Benar, salah. itu cetak tahun 2021, Mas. Hmm, tahun 2021, terus kemudian dicetak di SIP Publishing ya. Publishing, iya. Nah, eh, masa Jepang ya tahun 1942. Sebenarnya apa yang terjadi di Purbalingga itu, Mas? Masa pendudukan Jepang itu kalau saya boleh kata itu masa benar-benar bangsa Indonesia digembleng, masa bangsa Indonesia itu istilahnya kalau saya bilang benar-benar digodok, nasionalismenya itu terasa kali di situ. Tapi nasionalismenya agak ekstrim. Saya bilang agak ekstrim karena di sini nasionalismenya lebih agak berbau fasis ya, Hmm. dengan anti-antinya Barat. Sehingga ini nanti berefek pada masa transisi antara kekalahan Belanda, kekalahan Jepang dengan pendudukan sekutu. Di sini masa-masa bersiap yang kita melihatnya bangsa Indonesia, pemuda Indonesia itu benar-benar anti yang namanya bau bau Barat itu benar-benar dihancurkan. Hmm. Sehingga Itu kita setelah kemerdekaan ya, Mas? Ya? setelah kemerdekaan, sehingga kita mungkin akan heran kenapa kita yang ratusan tahun dijajah Belanda, tapi bahasa Belanda pun kesulitan. Betul, betul. Ternyata 3 tahun dari penjajahan Jepang itu yang namanya Barat, apalagi Belanda itu benar-benar dilarang. Meskipun ada efek-efek positifnya, di antaranya ya eh, kita bebas bersekolah, Betul. kemudian kita boleh menggunakan simbol-simbol nasional, sama kayak bendera merah putih, kemudian lagu Indonesia Raya, meskipun harus berada di bawah Indomaret dan Kimigayo. Hmm, ya, karena
wajib juga ya kita di Iya, bawahnya Jepang ya. betul. Dan mereka juga ini ya menjanjikan kemerdekaan. Nah, ini yang membuat kita Iya, kemudian mengharu biru dan tertipu. untuk di masa Jepang, Banyumas khususnya Purwokerto itu dikuasai oleh satu batalion sebenarnya, batalion Yuda, Yuda Kutai. Nah, namun batalion ini menempatkan kekuatan-kekuatannya yang bagian-bagian kecil itu ke beberapa kabupaten. Hmm, Disinilah mereka kemudian membina masyarakat yang ada, masuk yang ada di Purbalingga. hmm, Kayak para pelajar-pelajar itu dibentuk menjadi sebuah barisan kayak Gakototai, Gakototai, Gakototai inilah yang nantinya menjadi cikal bakal tentara pelajar, baik itu tentara pelajar yang ada di Purwokerto, Kompi Encung, hmm, ataupun tentara pelajar Imam yang ada di Purwokerto dan Purbalingga. Bedanya kalau tentara pelajar Imam itu tentara pelajar yang benar-benar tumbuh dan berkembang bukan cabang dari tempat yang lain, memang dari Purwokerto, Prokerto Purbalingga dan gitu ya. sekitarnya. Iya. Ya, betul. Kalau tentara pelajar itu kan bagian cabang dari tentara pelajar yang lain. Hmm. Tentara pelajar Imam. Imam itu Indonesia Merdeka atau mati ya. Atau mati, betul. Ya, awalnya dulu saya juga taunya Imam itu Nama nama orang, orang. Ternyata setelah baca bukunya, oh yang dimaksud itu Indonesia Merdeka atau mati gitu. Jadi ya mereka memang, betul. meskipun pelajar, tapi sudah berpikirnya ini ya apa? Lompat jauh ke depan, ya. Iya, melompat jauh ke depan ya, berbeda dengan pelajar sekarang ya. Merdeka atau mati, tapi Betul. ya semoga itu segera diberesin. Ya, pendidikan di Indonesia itu mengarah ke arah-arah yang lebih luas lagi ya, mendidik Iya. anaknya gitu ya. Nah, kemudian eh, masa Jepang, ini masa Jepang di mungkin ada beberapa buku yang menulis terkait dengan masa Jepang di Banyumas misal, atau di Prokerto gitu ya, atau di yang paling heroik itu ada di Cilacap. Kemarin kita sudah ngobrol dengan Mas Riyad terkait dengan masa Jepang di Ya, Cilacap. betul. Nah ini khususon nih, kalau di Purbalingga itu kayak apa itu Mas? Kondisinya waktu itu. Masa Jepang di Purbalingga itu orang-orang kuno, orang-orang pada masa itu menyebutnya masa dongteng. Gimana Mas? Masa dongteng. Dungteng Dongteng. ya? Ya, dongteng itu sebenarnya eh, sebuah tanda yang dibunyikan oleh Jepang untuk rakyat Indonesia bersembunyi di bunker-bunker. Jadi di tiap rumah-rumah atau di tiap-tiap tonarigumi dulu bilangnya tonarigumi, Hmm. bilangnya RT. Di tiap tonarigumi itu menyediakan bunker-bunkernya. Kan di salah satu desa di Purbalingga yang sekarang menjadi rumah wayang itu ada bunker yang masih tersisa dari Jepang. Jadi jika bunyi tanda itu diperdengarkan oleh pemerintah Jepang, maka wajib bagi rakyat Indonesia, Masyarakat ya. ya masyarakat masuk ke bunker-bunker itu. Nah, di Purbalingga pada masa Jepang, selain ada barisan pelajar kayak Gakototai, juga banyak juga yang diikutkan ke peta. Salah satu yang terkenal dari Purbalingga yaitu Bundanjo Kusairi. Hmm. Kusairi ini yang memimpin pemberontakan peta yang dari Gumilir Cilacap. Mungkin nyambung dengan Mas Riyad yang kemarin harusnya. Ya ya masih relate Ya, ini. ya. Gumilir Cilacap Pak Kusairi itu aslinya dari Purbalingga. Makamnya ada di Narasoma. Bahkan Hmm. bukan makam tambah hanya makam biasa.
Ya, di salah satu sudut Purbalingga itu ada yang namanya Jalan Letnan Kuseri, Letnan Betul, betul. Kuseri. Ya, beliau berasal dari situ. Beliau hanya lulusan dari HIS. Kemudian setelah pendudukan Jepang, dia ikut ke peta. Ya, di peta hanya sebagai komandan regu Bundancho. Untuk Daidancho-nya atau komandan peletonnya, Daidannya adalah Pak Dirman. Saat pemberontakan Kuseri, pemberontakan peta oleh Kuseri, yang kemudian berhasil dipadamkan oleh Jepang, beruntungnya Kuseri dan kawan-kawan itu tidak dihukum mati, semacam kayak pemberontakan peta yang dilakukan oleh Supriyadi yang di Blitar. Kalau di Blitar tuh habis semua, hukum mati semua ala militer. Hmm. Tapi kalau yang di Cilacap itu Pak Dirman pasang badan buat anak buahnya. Sehingga Pak Dirman selepas pemberontakan Kuseri bulan April 45 itu dibawa ke Bogor. Dirman dan para komandan-komandan lain dibawa ke Bogor yang sebenarnya tujuannya itu mau dihabisi sebenarnya. Hmm. Dirman yang dihabisi. Cuman dari bulan April, Mei, Juni, Juli sampai dengan Agustus itu belum nyampe ke Eksekusi. eksekusi. Ya. Tahu-tahu Jepang kalah perang. Nah, 15 itulah penjagaan di Bogor itu melemah sehingga para komandan peta ini bisa kemudian pergi ke Jakarta bahkan menyaksikan proklamasi. Hmm. Jadi para komandan peta termasuk Pak Dirman itu menyaksikan proklamasi yang diperdengarkan oleh Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur. Ya. Pada saat proklamasi pun nyampe ke Banyumas itu tidak langsung ya, baru hari Tidak langsung. hari kedua atau hari ketiga. Ya, Pak itu Dirman sampai. itu pulang dari Jakarta sekitar tanggal 23 kalau enggak 24 Agustus. Hmm. Jadi beberapa hari selepas kemerdekaan diperdengarkan baru beliau pulang. Nah, beliau pulang posisi pasukan peta yang ada di Cilacap sudah dibubarkan oleh Jepang. Dibubarkan, senjatanya dikumpulkan, orangnya pulang semua semua, pulang semua. Hanya seragam yang dipakai. Ya. Nah, Kalau begitu di pulang, Banyumas itu apa dimasukkan ke internir ya. Jadi tempat kalau pelatihan tentara peta yang ada di Timur Karsidenan itu dijadikan tempat internir untuk tentara peta yang hendak oh, bukan, kan, tentara Jepang ya, tentara Jepang yang hendak dipulangkan pulangkan. ke Iya. Jepang gitu ya. Markas peta kalau di Purwokerto dekat Purwokerto itu yang sekarang dipakai oleh Korem, Mas. Yang jadi korem ya. Iya, yang jadi Korem itu dulu adalah markas peta. Setelah Indonesia merdeka, markas itu kemudian menjadi milik militer. Ya, saya membayangkan betapa kacaunya ya waktu itu ya Mas ya. Sementara Jepang datang, terusan kemudian orang-orang Belanda di internir ya. Kalau di Hmm, Purbalingga itu bekas pabrik gula Bojong ya, digunakan untuk Pocong. internir orang-orang Belanda dan Eropa, dan kemudian setelah Jepang kalah ya, kemudian orang-orang Belanda terbebaskan gitu ya. Dan kemudian justru orang Jepang sendiri yang jadi internir gitu, masuk ke internir gitu. Iya, cuman saat itu memang eh, antara Agustus selepas Jepang kalah itu hingga bulan Oktober, eh, Agustus, September, Oktober, iya, itu benar-benar bulan-bulan bergejolak. Karena kabar Indonesia merdeka sampai di Banyumas dan sekitarnya itu belum menyeluruh. Baru secara resmi itu dikumandangkan pada 1 September. Di 1 September, eh, kutukan atau asisten residen
yang dijabat oleh Cokrojoso itu mengumumkan secara resmi di depan masyarakat umum dan bahkan dibacakan proklamasi yang pernah dibacakan di Jakarta. Jadi baru Hmm. 1 September 45 Banyumas dan sekitarnya mengetahui bahwa Indonesia sudah merdeka. Ya, karena mungkin terlalu lama dijajah, kemudian secara estafet dijajah lagi oleh Jepang yang sangat kejam ya, walaupun 3,5 tahun, tapi kondisinya malah lebih buruk dari penjajahan sebelumnya. Jadi ketika kita merdeka, itu kita malah nggak percaya kalau kita merdeka, gitu, menunggu Betul, betul-betul menunggu informasi yang valid gitu ya betul. dari Jakarta gitu. Nah, Caranya kondisi apa? itu terekam seperti apa, Mas, di Purbalingga itu? Untuk di Purbalingga karena masih goncang ya Mas ya. Semuanya ngikut apa yang ada di Purwokerto sebagai pusat pemerintahan saat itu. Hmm. Karena pasukan Jepang yang ada di Purbalingga pun ditarik semuanya ke Purwokerto, kumpul semuanya. Nah, otomatis terjadi kekosongan-kosongan yang kita kenal dengan vacuum of power. Hmm. Nah, tanggal 3 September Pak Dirman yang saat itu sudah membentuk BKR. Jadi begitu Pak Dirman datang ke Purwokerto tanggal 23-24 Agustus, beliau mengkonsolidasi lagi para tentara peta yang sudah tercerai berai karena dibubarkan, kembali ke pos-posnya masing-masing, Hmm. kemudian menghubungi para pemimpin-pemimpin setempat untuk meminjam tempat sebagai markasnya, markas BKR. Pak Dirman membentuk BKR. Nah, Pak Dirman sebagai komandan BKR seluruh Banyumas, kemudian ada Pak Sutirto itu wakil BKR-nya. Nah, untuk Purbalingga, komandan BKR-nya yang berada di bawah Pak Dirman itu adalah Bapak Broto Siswoyo. Nah, Pak Broto Hmm. Siswoyo ini setelah BKR menjelma menjadi TKR, Pak Broto Siswoyo inilah yang kemudian menjadi komandan batalion yang awalnya bertugas hanya di Purwokerto. Namun dengan seiringnya waktu terjadi yang namanya pemekaran wilayah menjadi sebuah divisi, maka divisi Banyumas ini cukup besar. Bahkan senjatanya itu yang paling lengkap karena Pak Dirman melalui diplomasinya itu berhasil menggagalkan pengiriman senjata ex Jepang ke Jogja yang untuk dikapalkan atau diserahkan kepada sekutu yang ada di Semarang. Hmm. Jadi istilahnya melucuti tentara Jepang tanpa terjadi pertumpahan darah. Hmm. Dan tentara pelajar Imam juga turut berperan di situ. Jadi daerah Banyumas itu yang cukup smooth ya dibandingkan dengan Semut daerah-daerah lain ya. dibanding yang lain. Kayak saya melihat kayak di pertempuran Kota Baru di Jogja itu sampai apa pertumpahan darah di sana gitu ya. Betul, Dan betul. kemudian belum di daerah Tegal, Iya, Pemalang, Pekalongan gitu yang betul. cukup terkenal dengan eh, Cuma 3 daerah. peristiwa, ya itu Hmm, peristiwa 3 daerah itu. iya, benar smooth untuk di Purbalingga. Jadi antara pemimpin militer saya itu, pemimpin informalnya, para kiainya juga turut gabung jadi satu. Nah, terus kemudian setelah masa kemerdekaan nih, Mas, setelah mengetahui bahwa oh negara kita ternyata eh, sudah merdeka gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi di Purbalingga itu, Mas? Yang pertama, jadi Purbalingga saat mengetahui Indonesia merdeka, awal bingung mas. Jadi karena bingung, bagaimana ini harus
istilahnya kalau saya bilang mengelola pemerintahan yang ada. Akhirnya terjadilah peralihan pemerintahan dengan menggunakan orang-orang lama. Bedanya kalau di Tegal tadi yang Mas Maiko sebutkan, orang-orang lama itu dianggap orang feodal dan sebagainya sehingga muncul revolusi sosial. Kalau Betul, di betul. Purbalingga tidak. Artinya apa? Orang-orang lama itu memang mengetahui sistem pemerintahan, ilmu pemerintahan. Sedangkan orang-orang baru belum tentu bisa. Sehingga tetap tata pemerintahan lama tetap masih dipakai. Sehingga bupati yang 3 zaman itu juga tetap dipakai. Bupati zaman masa Belanda masih orang yang sama, masa Jepang masih orang yang sama, dan masa kemerdekaan juga masih orang yang sama. Gitu ya. Sama seperti di Banyumas ya Mas ya. Iya, sama seperti di Banyumas. Walaupun sebenarnya ada beberapa kasus kayak di eh, sebuah kecamatan di Kemangkon itu ada kasus beberapa pemimpin daerah seperti berarti di bawah founder district ya, di bawah eh, Ya, Penatus ya, Penatus ya, di bawah under distrik itu ada Penatus. Nah, kemudian yang mereka sangat pro dengan Belanda. Bahkan sebenarnya kalau saya bilang bahkan Bupati Purbalingga aja sebenarnya lebih pro ke Belanda ya, Pak. ya, ini terbukti nanti memang ada polemik kayak gini, Mas. Ini teruji setelah agresi militer Belanda satu. Begitu Indonesia merdeka, antara 45 dan 46 itu kan transisi, masa-masa bersiap, Betul, betul. di mana orang-orang yang berbau masa lalu yang dianggap bekerja sama dengan penjajah masa lalu benar-benar dihabisi. Ini nggak heran kalau di dekat-dekat Purbalingga ada peristiwa 3 daerah meliputi Tegal, Brebes, Pemalang, dan sedikit Pekalongan itu orang-orang lama, para priayinya, orang etnis Tionghoanya dihabisi. Tapi kalau di Purbalingga tidak. Untungnya anu ya, terbatasi oleh gunung ya. Jadi informasinya tidak begitu masif nyampe Betul. ke pedalaman Banyumas gitu ya. Iya, istilahnya efek-efeknya nggak merembet. Betul, betul. Kemudian ini teruji saat agresi militer Belanda satu. Tujuan dari agresi militer Belanda satu kan menghapus awalnya ya, paling utama itu menghapus Indonesia dari peta dunia. Hmm. Ya, tujuan selanjutnya menguasai daerah-daerah sentra-sentra ekonomi yang dalam hal ini perkebunan. Jangan Banyumas itu cukup luas perkebunannya, Betul. sehingga menjadi incaran Belanda. Serbuannya pun menggunakan serbuan model kayak Jerman. Hmm. Jadi serangan kilat, Blitzkrieg, Blitzkrieg ya? Blitzkrieg. Iya, Blitzkrieg. Nah, pasukan kita, pasukan Indonesia, tentara kita, walaupun jumlahnya banyak, tetapi belum terlatih dalam perang frontal, perang adep-adepan, Ya, face to saling face. berhadapan, face to face. Kita belum belum terbiasa seperti itu. Mungkin ada mungkin ada sanggahan, loh itu waktu perang di Surabaya kan ada, ya, tapi bukan perang secara frontal, face to face, tapi lebih cenderung pada penghadangan, gerilya, yang modelnya hit and run, serang, lari, serang, lari. Tapi saat doorstep atau serangan langsung, kita belum terbiasa. Ditambah memang persenjataan kita masih persenjataan model lama Belanda. Maaf, model lama Jepang. Ditambah ex-Kenil sebelum Perang Dunia II. Ya udah ketinggalan zaman. Kita Nah, hanya hmm, mengandalkan bumi hangus dan istilahnya penghambatan.
Saat itu kita menggunakan sistem pertahanan linear. Jadi satu kota dipertahankan baik-baik, saat diserbu Belanda kalah, maka tentara ini pergi menyingkir kota yang lain. Kota ini kosong. Bedanya dengan agresi militer Belanda II, kalau di tahun 448, 49 itu kita menggunakan pertahanan Wegreis. Saat kita diserang, kita nggak menyingkir ke kota lain, tapi kita menyebar. Kotanya yang diserang, orang tentara kita menyebar ke desa-desa tepi-tepinya. Saat musuh itu sudah mulai istirahat, baru kita nyerang balik. Kalau awal-awal itu kita tidak, kota dikalahkan, pergi ke kota yang lain. Ya sudah, makin kota diambil. Akhirnya muncul uh, yang kita namakan dengan perjanjian Renville. Belanda mendasarkannya seperti itu. Dari perjanjian Renville, akibat agresi militer Belanda satu, maka Belanda yang sudah berhasil menguasai Bobotsari, menguasai Purbalingga, dan merendat sampai ke Cilacap, otomatis itu dianggap sebagai pendudukan Belanda. Orang Indonesia harus keluar dari kota itu, dari wilayah itu. Padahal kan mereka hanya menduduki kotanya, desanya masih belum. Sehingga pemerintahan Purbalingga saat itu terpecah menjadi dua. Bupatinya lari ke Kecamatan Gudasari, wakil bupatinya lari ke Kecamatan Rembang, mendirikan pemerintahan Purbalingga di Pengasingan. Hanya saja, menurut informasinya, bupatinya berhasil ditangkap dan dibujuk untuk menjadi pemimpin Rekomba di Purbalingga. Wakil bupatinya tetap pro RI dengan mendirikan pemerintahan di Kecamatan Rembang yang jauh dari pusat kota. Jadilah bupati tiga zaman. Zaman Belanda, zaman Jepang, zaman kemerdekaan, hingga nanti zaman Rekomba. Wah, Seperti itu. ini ya, banyak sekali proses yang harus Iya, dilalui ya di Purbalingga dan eh, ya mungkin peninggalan Belanda di sana adalah bahwa ada orang yang betul-betul terdidik dan masyarakat yang masih eh, belum terdidik gitu ya. Jadi saya pikir ini menjadi masa yang sulit juga pada masa itu bahwa mereka harus mengikut ke siapa gitu ya. Karena iya, banyak dari masyarakat itu yang kalau memilih pada tiga zaman itu, ya masa Jepang, masa Belanda atau disebut sebagai masa normal ya, sebagai iya, zaman normal gitu ya orang-orang masyarakat kita selalu menyebutnya itu sebagai masa normal, kemudian masa Jepang atau masa Dungteng dan masa revolusi ya, masa-masa revolusi. ini kemerdekaan itu. Kalau milih itu enak zaman mana? Mereka akan mengatakan enak zaman normal gitu. Normal. Nah ini Betul. nah, tentunya eh, dilema ya karena diucapkan oleh masyarakat yang mungkin eh, mereka belum terdidik secara baik gitu atau bahkan mereka yang sudah terdidik pun ya pada masa itu mereka masih bisa menyampaikan hal yang sama gitu. Menurut Mas Moko gimana? Kalau masyarakat itu kan cenderungnya seperti ini, Mas. Nah, saat kita wawancara, karena masa-masa yang berat itu masa-masa kondisi perang. Hmm, Di zaman Jepang itu masa Dongteng juga ada yang namanya Inrohoshi, wajib kerja wajib, kemudian ada penyerahan wajib bahan makanan pokok, kemudian ada penyerahan wajib
hingga penyerahan wajib logam. Logam pun dihabisin karena dilebur untuk menjadi kendaraan perang. Oleh karena itu nggak heran pada masa Jepang ini banyak pabrik-pabrik tutup Karena karena Jepang tidak membutuhkan itu ya. ya ekonominya ekonomi perang, tidak membutuhkan apa namanya produksi dan lain sebagainya. Yang membutuhkan singkatnya adalah perang perang selesai. Tidak butuh Ini gula, tidak butuh ya api, tidak butuh betul beras betul gitu ya. yang penting menang perang. Nah, sedangkan di masa normal orang pada masa sebelum Jepang datang itu orang bisa bekerja, istilahnya melakukan rutinitas harian itu bisa berjalan, orang beli bahan makanan ada, orang bekerja di ladang oke, tanpa ada harus paksaan dan lain sebagainya. Jadi modelnya itu yang penting rakyat bisa makan dan aman dalam bekerja. Jangan pada masa revolusi itu dihantui serbuan Belanda, iya, eh, keadaan yang tidak pasti juga, iya, mengingat kita orang-orang kita pun harus diakui pula untuk penjagaan keamanan kita masih lemah, Mas. Betul. Karena negara masih baru. Itulah mengapa pada saat agresi militer Belanda satu itu kita kenal adanya PAT, Pohon Hang Tui kalau nggak salah. Bantu ya. Ya, Pohon Tui. Itu adalah gerilyawan milisi yang dididik oleh Belanda yang berasal dari etnis Tionghoa. Sebenarnya itu juga dalam arti seperti ini. Karena pemerintah kita tidak saat itu ya belum bisa memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat etnis Tionghoa. Hmm. Pada masa transisi itu antara tahun 45 akhir dengan tahun 46 itu yang terjadi gejolak luar biasa. Etnis Tionghoa itu banyak yang menjadi korban perampokan, Penjarahan. perampasan, penjarahan. Bahkan saat Bumi Hangus, saat Belanda menyerbu, itu yang di Bumi Hangus kan banyak rumah orang Tionghoa. Betul, betul. Sehingga negara Tionghoa, negara Masyarakat ya. Cina saat itu yang masih dipegang oleh Kuomintang, Chiang Kai-shek, itu protes kepada pemerintah Indonesia. Lalu banyak eh, warga Cina, warga etnis Tionghoa itu yang menjadi korban baik material maupun korban istilahnya imaterial. Hmm. Bahkan nyawa pun banyak yang melayang. Itu yang kemudian mendasari gerakan Poantu itu muncul. Meskipun itu tidak bisa digeneralisasi Ya, tidak karena semua banyak daerah juga mendukung iya seperti itu ya. karena banyak pula etnis Tionghoa yang menjadi bagian dari perjuangan Indonesia. Ya, ya saya juga mendengar kesaksian warga Tionghoa di Sokaraja. Ya, mereka juga rela untuk memberikan rumahnya untuk perjuangan. Nah, ini Betul. juga perlu mungkin harus dicatat juga ini suatu saat agar Iya, masyarakat tidak lupa bahwa ya ada mungkin Po Antwi, tapi juga ada betul. lebih banyak lagi masyarakat Tionghoa Lebih yang banyak lagi. ya Betul. yang mereka sebenarnya mendukung perjuangan nasionalis seperti itu. Pohon tui yang dikirim ke Banyumas dan sekitarnya itu bukan dari Banyumas, bukan. Itu kebanyakan bahkan berasal dari etnis Tionghoa yang dari daerah barat, sekitar Jakarta, Malang, jadi di daerah situ, milisnya di situ, kemudian dikirim ke daerah-daerah. Meskipun nantinya para pejabat Belanda yang menduduki Banyumas setelah kemerdekaan itu karena kekurangan sumber daya manusia merekrut orang-orang lokal yang dikenal menjadi DP, distrik polisi atau polisi Hmm. daerah. Nah, DP inilah yang sering kucing-kucingan dengan tentara kita. Artinya apa? DP itu juga menjadi agen ganda. Di satu sisi menjadi
dia bekerja di Belanda, tapi di sisi lain dia menjadi mata-mata tentara kita. Ya, ya, ya. Dan mereka juga Seperti itu. melakukan tugasnya ini ya, eh, penuh ancaman ya tentunya. Iya, Bisa salah sasaran juga, ya korban salah betul. sasaran. Nah ini kalau saya sering ya ketemu masyarakat ya, terutama pelajar ya, anak-anak muda gitu ya. Mereka kadang nanya gini, Mas. Sebenarnya ketika eh, Hindia Belanda waktu itu diserang oleh Jepang, itu sebenarnya siapa yang bumi hangus? Ya, Belanda sudah ya pada masa Belanda ya mungkin bukan bukan spesifik pada Belanda. Pada masa Hindia Belanda banyak pembangunan. Ya, sebenarnya kalau kita melanjutkan ya kita sebenarnya sudah banyak yang dibangun pada masa Hindia Belanda gitu ya. Tapi kemudian pada masa Jepang masuk, kemudian banyak fasilitas-fasilitas yang kemudian hilang atau dihancurkan. Ya, nah itu oleh siapa? Terus kemudian ketika Belanda datang, kemudian juga ada perusakan fasilitas juga. Nah itu oleh siapa? Bisa diceritakan nggak, Mas? Kita bagi dua dulu, Mas. Yang pertama masa transisi antara Belanda ke Jepang. Perusakan-perusakan fasilitas ini yang pertama dilakukan oleh Belanda, kecuali untuk kota-kota yang dianggap kota terbuka, macam kayak Jakarta. Mengapa Jakarta itu gampang sekali jatuh? Karena saat itu Jakarta dinyatakan diumumkan sebagai kota terbuka. Artinya apa? Jepang silakan masuk. Kita nggak akan menghalangi. Itu Belanda ya. Kemudian ada juga pengerusakan-pengerusakan yang dilakukan oleh Belanda untuk fasilitas-fasilitas tertentu. Macam kayak pabrik senjata itu juga dirusak. Tujuannya apa? Supaya tidak digunakan oleh Jepang dalam upayanya memenangkan perang Asia Timur Raya. Di galangan kapal di Surabaya itu termasuk yang didominasikan oleh Belanda sendiri. Meskipun pada saat sebuah yang namanya perang, bombardir itu pasti ada, Hmm. Kehancuran pasti ada gitu ya. pasti ada. Sehingga nantinya saat Jepang mendarat juga dia sudah mendapati banyak fasilitas yang harusnya bisa digunakan untuk mendukungnya perang, dia tidak bisa menggunakan karena sudah rusak. Oleh karena itu, saat Jepang menduduki Banyumas dan Indonesia pada umumnya, para pabrik-pabrik gula, pabrik-pabrik yang lain itu dihambisi peralatannya yang bisa digunakan untuk perang, yaitu digunakan. Makanya tadi saya katakan tidak hanya penyerahan logistik bahan makanan untuk bantuan perang di medan perang, tapi juga penyerahan logam. Logamnya dilebur menjadi kendaraan-kendaraan perang. Nah, pengetahuan-pengetahuan untuk membuat peralatan perang inilah serta kepelitian inilah yang nantinya menjadi istilahnya bekal bagi perjuangan Indonesia selanjutnya. Nah, pada masa yang kedua itu masa saat transisi dari kemerdekaan ke masa serbuan Belanda, kelas 1, kelas 2, 47 sampai 49 itu yang membuat pengerusakan adalah tentara kita sendiri, bantu oleh rakyat. Tujuannya adalah menghambat gerak laju musuh. Karena memang kita tidak bisa membendung serbuan kilat dari Belanda yang dipelopori oleh barisan kavaleri, artileri, juga bantuan dari udara. Belum lagi dibantu oleh sekutu ya, Mas. Nah, itu alatnya sekutu semua, Mas. Nah, ya makanya. Jadi ya serba salah ya karena memang belum belum seimbang gitu ya. Iya, Dan masih beruntung kita masih dapat ini ya lucutan senjata dari Jepang ya. iya, Dan secara mental ya pernah juga dididik
kemiliteran ya, membela betul, diri ya, apa betul. jadi pasukan apa istilahnya bela diri ya oleh Ya, Jepang gitu ya. Coba kalau kita benar-benar tangan kosong belum kosongan. perang ini, jadi apa ya? Ya ada untungnya, ada positifnya. Ya, ya, dua sisi mata uang lah, Mas. Sisi positif dan sisi negatifnya. Ya betul. Karena di sisi positifnya kita di masa Jepang memang benar-benar istilahnya apa, dikembangkan rasa nasionalismenya, bahkan menempati pemerintahan yang cukup tinggi. Hmm. Sedangkan kalau pada masa Belanda kita nggak bisa menempati posisi misalnya di Banyumas ya tidak bisa menempati asisten residen. Tapi pada masa Jepang orang-orang Indonesia itu sudah menempati asisten residen seperti itu. Hmm. Nah, Mas ini em, kita sudah melewati masa dua perang gitu ya. Terus kan kemudian ada masa setelahnya yang terkait dengan kedaulatan rakyat kita masih dipecah belah melalui Republik Indonesia Serikat gitu. Nah, ini yang terjadi di Purbalingga dan sekitarnya itu seperti apa, Mas? Eh, Kalau masa RIS, masa awal Indonesia Serikat, awalnya atasnya itu sebenarnya kalau kita tahu itu melalui Renville sih Mas. Ya, Jadi Republik Indonesia yang diakui melalui RIS itu Purbalingga nggak ikut. hmm, Atasnya itu Purbanjarnegara, dari Purbalingga ke timur yaitu Banjarnegara itu ikut Republik Indonesia, tapi untuk Purbalingga itu ikutnya daerah otonom Jawa Tengah, macam kayak negara Jawa Tengah. oh gitu. Jadi tidak Dan tidak masuk RIS ya, Mas ya? masuk, tapi berdiri sendiri karena kan negara federal. Hmm, RIS kan negara federal. Nah, seperti nah, ini di luar garis batas titik-titik ini itu daerah Belanda yang nantinya menjadi negara otonom di RIS. Di daerah yang masuk setelah garis batas itu miliknya RI. Nah, di sini bisa terlihat Purbalingga, Bukateja itu di barat ya, sebelah barat garis, sebelah gitu. barat, Di luar garis gitu ya itu di luar istilahnya. garis. Yang di dalam garis itu masih miliknya RI, tapi yang di luar garis itu masihnya Rekomba yang merupakan binaan Belanda. Inilah nanti setelah perang perang kedua atau kita kenal dengan kelas kedua atau yang secara nasional itu dikenal dengan agresi militer Belanda dua, ya, kekuatan Indonesia yang awalnya berada di RI saja itu kemudian menyusup masuk ke daerah pendudukan Belanda. Cuman sayang untuk di beberapa daerah yang ditinggalkan oleh TNI karena mematuhi perjanjian Renville, daerah-daerah itu ada yang sudah dibina oleh DI TII untuk yang di bagian barat. Hmm. Sangat disayangkan itu sehingga selepas agresi militer Belanda dua itu kita berhadapan dengan dua pihak sekaligus. Belandanya iya, DITI-nya iya. Ada dari dalam juga. Iya, Ini udah mulai memasuki masa-masa. Nah, kalau kita perang dengan Jepang, kita tahu ya Jepang itu seperti apa ya, secara fisik maupun non fisik itu udah tahu ini Jepang seperti apa. Ya, kita konfrontasi dengan Belanda ya dan sekutu kita udah tahu ya orang Belanda seperti apa secara fisik dan yang non fisik itu kita tahu ya secara misalnya oral atau verbal atau bahasa mereka kita udah tahu gitu ya. Nah, kita sudah mulai memasuki masa eh, DITII di Banyumas Raya ini. Nah, kita mulai musuhnya itu adalah ya seperti kita sendiri, kulit kita gitu ya. iya.
Cuma alhamdulillah aja kalau di Banyumas itu DITI-nya awalnya itu rembesannya itu di daerah Purbalingga bagian utara, daerah Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Mrebet, Bojongsari agak agak ke gunung. Kemudian di daerah Cilacap itu ada perembesan yang batasan dengan Brebes. Cuma saya alhamdulillahnya masih bisa sudah bisa dilokalisir. Nah, salah satu batalion dari Banyumas yang dikirim untuk berjuang melawan Belanda, yaitu batalion Wongso Atmojo, itu dikirim ke Tegal dan Brebes. Mereka awalnya diterima oleh TITI. Cuma sayang batalion Wongso Atmojo serta pasukan mobil brigade, kalau sekarang Brimob, di bawah pimpinan Komisaris Bambang Suprapto itu nggak mau dibujuk oleh DITI bergabung dengan mereka. Artinya apa? Kita berjuang Republik Indonesia, bukan berjuang mendirikan DITI NII, Negara Islam Indonesia itu tidak. Karena sebelum proklamasi DITI oleh Kartosuwiryo pada Agustus 49, bulan April 49 itu sudah terjadi pertempuran antara sama orang Indonesia sendiri. Ya, ya. Jadi sudah goyak juga ya kita. Iya, Mereka punya kepentingan yang lebih ini ya, lebih ke kelompoknya mereka gitu ya, betul. ke apa, ke nasionalis secara keseluruhan gitu ya. Dan Belandanya cuma diem aja. Ya karena Artinya merasa apa? diuntungkan Mas. Iya, mereka diem aja. Saat terjadi pertempuran antara TNI dengan DITI di daerah kalau saya bilang Brebes Tegal dan sekitarnya itu, mereka hanya nonton mas, Betul, mereka hanya nonton, merasa diuntungkan ya. merasa diuntungkan dan disinyalir ada semacam kayak main mata, Ya, 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 paham ya. ada main mata, Hmm, Mereka di setir ya. ya, ada main mata. Nah, itulah yang terjadi. Alhamdulillah untuk Berlingga tidak. Cuma sayang mengapa pemberontakan DITI sampai lama karena begitu tahun 49 itu Belanda terjadi serangan umum 1 Maret yang di Jogja. Serangan umum ini tidak hanya di Jogja sebenarnya, tapi meliputi juga di Wonosobo, Banjarnegara, bahkan Purbalingga dan Purwokerto itu ada serangan umum. Bedanya tidak 1 Maret. Jadi diawali dari serangan umum 1 Maret di Jogja, April, Mei, Juni, hingga bulan Juli itu ada serangan umum di tiap-tiap kota-kota itu. Hmm. Dan Belanda saat itu sampai tidak berani keluar markas. Artinya kalau keluar markas hanya 1 orang 2 orang sama aja setor nyawa. Betul, betul, betul. Jadi mereka harus dalam kondisi rame-rame. Patroli juga harus rame-rame, nggak berani sendiri. Dan dikawal oleh Panzer. Hmm. Ya, ini saya juga melihat di buku Hinterland in Sinduraja apa ya Mas ya? Ya, Nah, itu juga membahas tentang bagaimana ketika mereka menghadapi eh, orang lokal yang mereka tidak tahu apa-apa, mereka ditanyain gitu ya, itu ngalor, ngidul, ngulon gitu ya. iya, Mereka tidak paham dengan bahasa mereka, tapi mereka rupanya juga belajar ya bagaimana me- menerjemahkan ya, bagaimana masyarakat Banyumas itu. Saya malah malah tertarik di situ loh Mas. Bagaimana mereka me apa ya mentranslate ya. Secara mereka orang Belanda yang datang ke sini kan mereka yang tidak punya ikatan sebenarnya betul, betul. dengan nenek moyangnya yang pernah tinggal di Indonesia gitu ya. Dan sangat apa ya struktural sekali ya. Jadi justru banyak yang mungkin teman-teman di sini yang
tidak tahu kalau bedanya orang Belanda yang menjabat secara struktural kayak misalnya dari asisten residen, residen, terusan kemudian gubernur ya jenderal, gubernur jenderal gitu ya. Itu adalah orang-orang yang mereka memang nggak kepingin dekat dengan masyarakat Indonesia, tapi berbeda dengan para pengusaha yang kemudian mereka secara turun-temurun mereka hidup di Hindia Belanda gitu ya. Nah, kemudian, nah mungkin jadi memang mereka bukan orang-orang Belanda ya Mas Moko ya. Mereka adalah orang-orang Eropa, mungkin ada yang dari Jerman, ada yang dari Swedia, ada yang dari Prancis gitu ya. Mereka datang untuk berbisnis gitu ya. Makanya mereka sangat berbeda sekali dan bahkan ada beberapa mereka yang disebut sebagai orang Indis itu ya. Nah, orang-orang Indis ini sangat dekat dengan orang-orang Jawa gitu ya, orang-orang pribumi gitu ya. Sedangkan, nah kemudian orang yang datang ke Indonesia pada masa agresi satu, agresi dua ini adalah orang lain yang tidak pernah Orang punya lain, betul. eh, apa hubungan dengan orang-orang Hindia Belanda sebelumnya. Jadi wajarlah kalau mereka lebih kejem gitu ya, Mas. Jadi tentara Belanda yang dikirim Purbalingga contohnya ya, itu kebanyakan para anak muda, yang benar Pak Mas Miko tadi sampaikan, mereka nggak punya hubungan ikatan emosional Hmm, dengan Indonesia. Bahkan mereka menganggapnya seperti ini. Ini keadaan sudah beda. Kita menduduki Indonesia itu sama aja kita seperti Jerman Jerman menduduki Belanda saat Belanda. itu. Jadi di tentara Belanda pun terjadi di bukunya Gerritsen itu terjadi kontradiksi. Iya, iya. Artinya apa? Para tentara itu merasakan frustasi yang luar biasa. Di samping satu dia anak muda yang tidak punya ikatan emosional batin dengan Indonesia. Kedua, mereka sudah menganggap bahwa perang yang mereka lakukan ini sama halnya perangnya Jerman dengan Belanda saat itu. Cuma saat di Indonesia, Jermannya, Belandanya, sedangkan Belandanya orang kita. Seperti itu, sehingga harapan tentara Belanda yang tinggal di Indonesia saat agresi militer Belanda 92 itu ingin cepat-cepat selesai perang, kembali ke masa normal. Itu yang mereka, karena ya tadi mereka merasa sangat terancam, Hmm, hanya berkutat pada markasnya saja. hmm. Kalau keluar ya harus rame-rame, nggak berani keluar sendiri. Iya, iya, gitu. Nah, kemudian kembali nih Mas ke masa apa dibentuknya RIS ya, pembagian wilayah gitu. Nah, kemudian saya jadi ingat ada divisi Siliwangi yang long march ke daerah Republikan gitu ya. Ya, Nah, itu bisa diceritakan Mas kondisinya pada waktu itu. ini kan akibat dari Blitzkriegnya Belanda, agresi militer satu itu. Jadi ini kan dulunya ditentang oleh para tentara sih mas sebenarnya. Sebenarnya tentara sekutu ya tentara-tentara Inggris itu cukup ada di pelabuhan saja, tidak perlu masuk sampai ke dalaman. Biar tentara Jepang yang diambil oleh TKR dan dikirim ke pelabuhan-pelabuhan yang ditunjuk. Tentara sekutu tidak perlu masuk, tapi kemudian tentara sekutu bisa masuk ke Jakarta, menguasai Jakarta, kemudian menguasai Bahkan ke Bandung ya Semarang, Mas ya. sampai ke Bandung. Nah, di Bandung inilah terjadi yang saya bilang ini pengkhianatan, entah itu pengkhianatan atau apa, kita menyebutnya pengkhianatan bagi kita orang Indonesia, tapi bagi tentara sekutu itu adalah penyerahan kembali status quo. Artinya apa? Sebelum Perang Dunia II, tanah ini dikuasai oleh Belanda, ya kembalikan ke Belanda, Hmm. versinya sekutu. Tapi versinya kita,
Enggak dong, emang kita apaan di serah terima kan mana? Nah, beda lagi. Kan mereka Nah, sudah menyerah tanpa syarat dulu. iya. Pikir kita Nah, kan. iya. Nah, ternyata terjadi penyerahan kekuasaan di Semarang, di Bandung, di Surabaya dari Inggris kepada Belanda. Bahkan tentara Belanda yang melatih itu orang-orang Inggris. Alat-alat tempurnya disuplai semuanya. Begitu kuat, barulah mereka melakukan serbuan tadi yang kita kenal dengan agresi militer Belanda satu. Orang Belanda menyebutnya dengan aksi polisionil. Profesional. Ya, karena mengapa disebut aksi polisionil? Karena kalau militer itu udah sifatnya penyerbuan. Kalau polisionil itu sifatnya adalah penertiban di dalam negerinya sendiri. Jadi mereka tidak mengakui Indonesia. Iya, iya. Mereka mengakui ini adalah wilayah Belanda. Ah, Dan mereka menegakkan ketertiban keamanan. Sudah, jadi eh, mau dibawa ke meja hijau mahkamah perang pun nggak bisa gitu loh. hmm, betul. Ya karena eh, beda sudut pandang ya antara Betul. merasa bahwa kita sudah merdeka dan eh, melakukan tepat di waktu ketika Belanda belum kembali ke sini Belum. ya dan kemudian mereka merasa bahwa ketika Jepang kalah dan kalahnya pun karena sekutu gitu ya. Mereka menganggap bahwa sekutu sudah membantu Belanda untuk bisa mendapatkan kembali Indonesia kan seperti itu. Ya masa-masa ini ya. eh, nah, saya mau tanyakan Mas, eh, masa bersiap. Kalau menurut Mas Moko, eh, apa sih masa bersiap itu menurut Mas Moko loh ya? Kalau dari Kalau dari kacamata saya masa bersiap versi Indonesia ya Mas ya. ya, Siap ini lebih kepada istilah saat itu kita belum pulih stabil betul, tapi harus menghadapi dua kekuatan besar pemenang perang dunia dua, yaitu Inggris yang datang ke Indonesia. Kenapa bersiap? Sebenarnya pemimpin-pemimpin kita itu sudah tahu. Taunya apa? Ini nantinya akan eh, ada upaya menyerahkan kepemimpinan lama, yaitu Belanda. hmm, Hanya saja kita bingung menyikapinya. Apakah kita harus frontal menolak sekutu, ataukah kita melakukan diplomasi merangkul sekutu? Karena otomatis kalau kita face to face kekuatan militer, jelas kita nggak jelas tidak mampu, mungkin ya. nggak mampu. Nah, otomatis dengan sebutan Pak Karno, kita istilahnya saat rapat raksasa Ikada di Monas, saat itu Hmm, belum ada Monas, di lapangan Monas, nah kita harus bersiap-siap karena Pak Soekarno itu sudah mengetahui ada pendaratan-pendaratan Belanda di beberapa tempat di Indonesia. hmm, Meskipun itu unit-unit kecil, ya, unit-unit kecil inilah yang mencari orang-orang Indonesia yang bisa diajak kerjasama untuk menghidupkan kembali Netherlands East Indies. Nah inilah kita yang disebut bersiap. Siap-siapnya untuk apa? Ini loh sudah datang. oke. Nah sekarang dibandingkan dengan masa bersiap versi Belanda. Nah ini yang menjadi polemik ini, yang Kalau banyak orang versi tidak tahu Belanda, ya. kalau versi Belanda masa bersiap itu merupakan ya yang namanya masa sih mau dijajah lagi kan gitu. Sehingga semua yang berbau Belanda yang dulu sudah digemblengkan Jepang benar-benar dilakukan. Bahkan pengusaha-pengusaha Belanda yang tidak tahu perang, yang menjadi internir Jepang, itu juga menjadi korban. Mas. Hmm, Karena yang tadi, yang berbau Belanda, bisi. Sehingga nggak heran mengapa
kita yang dijajah sama Belanda itu tapi nggak bisa bahasa Belanda. Dan sekarang belajar sekuat tenaga untuk belajar bahasa Iya, Belanda. Ya meskipun kalau kalau dari segi ini ya, segi bahasa Belanda sebenarnya pada masa Jepang pun bahkan sampai tahun 70 saya masih melihat beberapa arsip-arsip itu masih menggunakan bahasa Belanda sebenarnya Mas ya. masih Mas, masih. Cuma kemampuan untuk menguasai bahasa Belanda itu benar-benar dihilangkan. Hmm. Saya dulu eh, bahkan saya 85 saya diajak simbah saya ke Prokerto itu, saya diajak ke Stanplat. Nah, itu kan bahasa Belanda tuh. Iya, istilah-istilah Belanda masih banyak digunakan bahkan sampai sekarang. Ya Brook mention, Brook, Bridge. Ya, Bridge kan versi Inggrisnya. Brook itu kan dari bahasa bahasa Belanda. Belanda. Cuman kemampuan kita menguasai bahasa Belanda benar-benar dihilangkan. Apalagi selepas konferensi meja bundar 49, itu kan sebenarnya Belanda masih kuat, Mas. Ya, Cuman kemudian di pertengahan tahun 50-an, gara-gara salah satu poin KMB untuk menyelesaikan masalah Papua itu tidak diselesaikan oleh Belanda, diulur, 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 hingga nanti muncul Trikora tahun 63, itu kan semua yang berbau Belanda benar-benar dihancurkan. Film, majalah, kemudian bahkan perusahaan Belanda dinasionalisasi. ya. Yang Itu berarti ya setelah jatuh tahun lima sangat, puluh pun masih iya, ada anti barat, anti musik betul, barat, anti Sukarin apa ya, betul, kebijakan Presiden Soekarno itu terus membabat habis ke barat-baratan gitu ya. iya. Karena konfrontasi tadi yang harusnya Papua itu diselesaikan setahun setelah penandatanganan KMP di tahun 49, tapi molor sampai tahun 63, itu luar biasa. Hmm. Oke, baik Mas. Wah, ini luar biasa. eh, apa pengetahuan Mas Moko terkait dengan masa-masa itu. Oke, teman-teman semua yang hadir di sini mungkin kalau ada yang mau berdiskusi di sini, saya akan membuka ruang diskusi di sini. Silahkan bisa langsung bergabung ya untuk nanti silahkan teman-teman untuk present ya, present dan kemudian bergabung ya. Ya, kalau kita punya waktu yang cukup banyak, silahkan bisa langsung bergabung. Oke, silahkan teman-teman. Ada yang mau urun rembuk? Nah, ini Safa, Safa, Safaat Dinata Putra. Ini boleh, Mas, silakan. Kita bergabung aja. Itu saya ajak dia di sini. Silakan Mas, yuk kita ngobrol ya. Langsung sama Mas Moko, silakan. Mas Syafaat Dinata Putra. Ini ada chatnya Mas, mohon maaf tidak bisa on cam sedang perjalanan ke Jogja ini Mas Safaannya. Oh, gitu. Oke, oke, Oh, oh, siap-siap. iya, iya. Oke, Mantap. ini saya bacakan aja. Selamat malam. Pertanyaan dari saya terkait dengan bangunan pada zaman penjajahan Jepang. Apakah ada bangunan yang dibangun oleh masa itu dan wujudnya apa? Dan kemudian apakah masih ada sampai sekarang? Kemudian apakah ada perbedaan bentuk ciri khas bangunan antara bangunan Belanda dan Jepang?
Dan yang terakhir adalah tempat atau lokasi penting yang digunakan pada zaman Jepang di Purbalingga dan masih ada bekasnya hingga sekarang. Oh ya, oke. Siap. Terima kasih Mas sudah mengirimkan pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab Mas Moko. Oke, untuk bangunan yang dibangun pada masa Jepang 1945 itu untuk bangunan rumah, kantor itu hampir tidak ada. Karena Jepang saat itu hanya konsentrasi pada perang. Sehingga bangunan-bangunan yang dibangun pun bangunan untuk konsentrasi perang. Satunya yaitu eh, kalau kalau orang sekarang bilang menjaga pantai apa ya di daerah Cilacap eh, itu semacam kayak gua Jepang yang digunakan untuk memantau dari Laut Selatan karena kekuatan sekutu itu banyak berkumpul di Australia. Istilahnya kayak penjaga pantai. Adapun di Purbalingga yang masih ada tapi bukan buatan Jepang, buatan orang Indonesia pada masa Jepang, di antaranya adalah bunker-bunker atau lubang-lubang persembunyian. Itu masih ada di beberapa tempat di Purbalingga yang digunakan pada masa Dongtang tadi, pada masa Jepang, saat dibunyikan dongtang kayak alat bunyi-bunyian, maka orang harus ngumpet di situ. Itu masih ada. Tapi untuk bangunan macam kayak gedung, rumah, itu hampir tidak ada. Karena Jepang hanya berkonsentrasi pada kemenangan Perang Asia Timur Raya. Jadi pas Miko bilang, bukan masa normal, tapi masa Masa revolusi perang ya. fisik. Iya, masa Karena perang. Jepang bercokol di Indonesia juga sebenarnya berfungsi untuk mempersiapkan perang Pasifik ya Mas ya. Betul, betul. Berbeda mungkin Sedangkan kok ada pabrik tadi yang saya sebutkan pabrik gula Kalibagor ya. Itu berubah ya karena Jepang tidak membutuhkan gula dan kemudian merubah pabrik gula menjadi pabrik apa itu Mas? minyak jarak, Minyak jarak itu. Dan kemudian ada bangunan rumah Jepang. Nah, itu saya juga belum tahu fungsinya untuk siapa gitu ya. Tapi ada di pabrik gula Kalibagor itu eh, arah ke Pekaja. Nah, di sana itu ada beberapa rumah yang masih ada dan memang bentuknya eh, sangat ekonomis gitu, Mas. Berbeda dengan bangunan-bangunan Belanda yang megah, kuat, ya. Ya meskipun bangunan itu masih bisa kita lihat sampai sekarang, tapi ya itu berbeda, ya. Dia lebih kecil dan kemudian beberapa permanen, beberapa kayu gitu. Itu ada Mas di pabrik gula Kalibagor. ya memang kali Bagor kan saat itu digunakan sebagai konsentrasi sih Mas. Nah, itu kan dekat dengan markas petanya yang Hmm. sekarang di Korem. Itu memang dipakai untuk itu bahkan disinyalir saat Jepang itu menyerah, senjata itu dikumpulkan di situ. Senjataan Jepang itu dikumpulkan di situ. Dan kemudian oleh para pemuda Indonesia, para BKR yang sebenarnya dimotori oleh BKR Banyumas itu bernegosiasi untuk agar senjata itu diserahkan aja. Oh, daripada dikasihkan ke sekutu, buat apa? Mending buat kita untuk perjuangan selanjutnya. Meskipun Jepang kembali lagi secara institusi itu tidak mau merestui kemerdekaan Indonesia. Secara institusi ya, Hmm. tidak mau. Tapi secara personal memang ada. Tapi secara institusi itu nggak mau. Oke, ini apa, Mas Syafaat, ya.
Berbeda lagi dengan di Cilacap ya. Cilacap pernah ini Jepang pernah membumi hanguskan stasiun Cilacap, di Oh, mana stasiun Cilacap pada waktu itu merupakan seperti stasiun terakhir sebelum ke pelabuhan. Jadi kenapa pelabuhan Cilacap itu dibangun dan merupakan satu-satunya di selatan Pulau Jawa ya. Itu memang sebuah pelabuhan yang direncanakan untuk pelarian orang-orang Belanda gitu ya. Dan kemudian di sana banyak bunker, salah satunya ada di depan eh, stasiun Cilacap. Ya, ini kemarin diceritakan oleh Mas Riyad ya. Mungkin teman-teman bisa eh, buka ya rekaman kita yang terkait dengan perjuangan di Cilacap. Jadi ada bunker yang isinya itu ratusan orang di dalamnya dan kemudian dibombardir oleh Jepang sehingga kemudian orang-orang Belanda yang ada di situ kemudian habis semua gitu. Sehingga kemudian Jepang merasa bersalah dan untuk menghindari mungkin suatu saat akan dituntut oleh pengadilan perang gitu ya. Kemudian dibangun stasiun yang baru dengan gaya yang lebih modern yang sekarang kita masih bisa lihat ya. Yang eh, kami juga baru saja memproduksi ini souvenirnya dalam bentuk tote bag dan kaos gitu ya. Dan kemudian di situ juga ada sebuah monumen terkait dengan banyaknya korban sipil yang dibangun oleh Jepang di situ. Jadi kalau di Banyumas ada, ya di Cilacap ada. Nah di Purbalingga itu nggak ada ya Mas ya, nggak ada nggak bangunan ada sama Mas, sekali yang nggak ada dibangun sama oleh Mas. Jepang itu. Dan Purbalingga juga bukan merupakan ini ya Mas, pusat militer Ekonomi Jepang militer itu juga ya. bukan, Bukan ya bukan. gitu. Mungkin itu Mas Cuman Syafaat bisa ini sudut pandang lain ya. Kita dari tadi bahas perang ya ini bahas arsitektur keren. Kemudian di sini ada dari Mbak Yanti Surati. Wah, ini dari Malaysia ini, Mas. iya Mas, SD PIS ini rekan Mas Moko ini di sana. iya dari Purbalingga Mas. Oh, gitu siap. Eh, di SD PIS tepatnya di aula waktu renovasi pembangunan ditemukan ada lubang bunker Jepang eh, yang keluarnya di belakang SD PIUS atau tepi bantaran Sungai Larangan. Benar nggak, Mas? Pernah ke sana? Kalau eh, itu kan tempat biarawati ya Mas ya. Iya, betul. Memang ada bunker. Kalau saya bilang itu semacamnya tempat pelarian. Jadi apabila di depan nggak aman, dia bisa lari lewat belakang. Hmm. Jadi itu tempat pelarian apabila keadaan tidak aman, mereka bisa lari lewat itu dan muncul di tepian sungai Sungai Larangan. Memang ada seperti itu. Iya. Tapi eh, kalau nggak salah itu dibangun oleh Belanda ya, Mas ya? Belanda yang dibangun oleh Bukan, Belanda, bukan bangunan Jepang. bukan Jepang, Ya. bukan Jepang. Karena kalau dari sejarahnya Kabupaten atau Kota Purbalingga itu merupakan kota penting misionaris. Ya, Betul, Jending. Kalau dulu ya Jending. Cuma ini kan misi sending dari itu misionaris. kalau di Banyumas Raya ya itu yang paling tua itu malah di Purbalingga dan memang berangkatnya dari Purbalingga seperti itu. Dan kemudian dari SD Pius, kemudian Timur, ya ke timur ya sampai kemudian Gereja Kristen Jawa itu Gereja merupakan Kristen Jawa. pusat-pusat vital misi sending gitu. Bahkan dulu Ketika ini
SMA Romius, bukan yang di Prokerto, Agustinus, eh, apa? yang Beneran, akhirnya dipindahkan ke Prokerto itu Mas, apa namanya? Mardikennya. Ya, Mardigeran apa dia? Apa Mardikennya? SD SMA Mardikennya Hmm. itu sekolah Kepandaian Putri itu awalnya di Purbalingga, ya. Iya, Yang SKP itu kemudian awalnya di Purbalingga. oleh JP Eiser kemudian dipindahkan ke Prokerto ya. Seperti itu. SKP itu sekolah keterampilan putri yang awalnya itu di Purbalingga, kemudian tahun 60-an itu mulai hilang, berpindah ke Purwokerto. Prokerto ya. Karena mungkin misinya kurang berhasil ya Mas di apa di Purbalingga ya. Kemudian ini dari Yemima. Ibu apa Mas ini? Ini mungkin Ibu ya atau Mbak. Selamat malam Pak Dwi, ingin bertanya bagaimana agresi militer Jepang dan Belanda mempengaruhi struktur sosial dan sistem adat masyarakat Purbalingga. Itu the next eh, level ini ngomongin eh, struktur sosial ini. Struktur sosial, gambar sosial. Kalau dari struktur sosial, masa-masa Jepang itu benar-benar memutarbalikkan apa yang ada. Artinya, kalau dulu pada masa normal kolonial Belanda, penjajahan Belanda, itu orang Belanda luar biasa ndoro-ndoronya, dalam arti dipertuan benar. Tapi begitu Jepang masuk ke Purbalingga, levelnya sudah beda. Artinya apa? Eh, Memandang orang Belanda itu sudah tidak lagi istilahnya hormat hormat dalam arti hormat atasan bawahan golongan satu golongan dua tidak, ya sudah hormat sama manusia aja. Saat penjajahan Jepang itu banyak orang-orang Jepang yang diinternir, maaf ya, itu yang perempuan ada juga yang dipaksa menjadi Jukun Yanfu. Nah, orang-orang kita yang pernah bersinggungan dengan orang Belanda itu merasa kasihan. Hmm. Orang-orang kita ingin menolong membebaskan mereka dari perbudakan Jukun Yanfu Belanda, Jepang, tapi Bang. tidak bisa. Kita nggak mampu. Hmm. Artinya apa? Eh, yang awalnya dulu kita di masa Belanda itu kita atas bawah, golongan satu, golongan dua, di masa Jepang kita setara, maka kita sosialnya lebih tinggi. Cuma kita tetap memandang orang-orang Belanda yang diinternir oleh Jepang saat pendudukan itu sebagai sesama manusia. Kasihan loh, kita Ya, masih ada rasa-rasa itu. ada rasa-rasa itu ya. Ada masih rasa itu. Karena penguasaan Belanda saat belum terjadi pendudukan Jepang itu masa normal. Artinya apa? Ya, memang ada sesalah sosial tinggi, ya wajar saya menghormati. Ya, Ya, tapi ya. bukan berarti benci dan sebenarnya tidak. Cuman setelah pendudukan Jepang, nah itu akan berbedanya di situ. Ya. Kemudian struktur sosial setelah agresi militer itu terbelah menjadi dua. Artinya apa? Orang-orang yang masih ragu terhadap Republik Indonesia yang masih muda, apakah mampu berdiri negara ini, apakah mampu menjalankan roda pemerintahan, itu terbelah menjadi dua. Lepas agresi militer Belanda yang tidak percaya dengan kemampuan bangsa Indonesia untuk mengelola negara sendiri, itu semakin yakin, loh nyatanya kita nggak bisa ngapa-apa, Belanda turun tangan lagi. Ya, Tapi ya. yang pro dengan kemerdekaan kemandirian, kita kan masih belum apa-apa, baru merdeka kemarin. Terjadi banyak gejolak ya wajar, tapi nanti kita akan bisa. Nah ini nih istilahnya Pak, terjadi pembelahan. Gitu. Meskipun selepas pengakuan kedaulatan melalui KMP, itu melebur kembali, sudah Hmm. melebur kembali.
Nah, ingatan kolektif masyarakat lokal terhadap masa-masa itu lebih kepada masa, misalkan kalau masa pendudukan Jepang itu orang mengenal dengan masa Dongtang, Dongteng. Dungteng. Mungkin di tempat lain selain Purbalingga, Banyumas itu nggak kenal. Itu masa Dongteng itu masa apa? Nggak paham. Contoh adalah Jepang mungkin. Untuk di kolektif, ingatan kolektif di Purbalingga itu masa Dongteng. Saat saya wawancara dengan para sesepuh yang pernah mengalami masa itu, menyatakan saya yang sama. Oh, masa Dongteng ya? Wah, ke masa rekasa, mangan bet dijatah. Memang betul. Saat itu setiap keluarga itu hanya diperbolehkan menyimpan beras berapa gram gitu. Tidak Hmm. boleh melebihi. Kalau melebihi ya sudah wajib ada penyerahan beras. Ini mungkin ada satu hal yang mungkin dipakai ya, apa, sistem struktural Jepang yang kemudian dipakai sampai sekarang, Mas. Tunarigumi Oh, nari gumi masih dipakai untuk sampai sekarang. yang Jadi berkamuflase menjadi RT, TRW. RT RW. Jadi dulu secara kultural kita tuh hanya sampai pada padukuhan. Ya, di Purbalingga disebut dengan gerumbul ya Mas ya. Hmm. Nah, Dukuh. gerumbul itu padukuhan. Tapi oleh Jepang dipecah lagi menjadi tonari gumi yang per 30 rumah, 30 kepala keluarga itu jadi satu tonari gumi. Itu Oke. sistem secara struktural sampai di tempat Yang dipakai kita saat ini. sampai sekarang. Kemudian ini pertanyaan yang kedua adalah bagaimana memori kolektif masyarakat Purbalingga terhadap kekerasan kolonial membentuk identitas lokal mereka saat ini. Kalau kekerasan kolonial, eh, kalau saya menyebutnya itu zaman perang sih ya. Dalam arti seperti ini. Ini Kita mungkin zaman bisa dibedakan, Mas, sebentar. Ini mungkin bisa dibedakan antara kolonial dengan kekejaman perang. Ini mungkin berbeda. harus bisa dibedakan ini. Mm-mm. Kolonial sendiri ya itu disebut sebagai masa normal, kemudian kekerasan eh, fisik pada masa agresi satu, agresi dua itu saya pikir sesuatu hal yang berbeda, Mas. Ini perlu di. Yang berbeda. Kalau kolonial Belanda, nah Jepang itu kehidupan normal. Artinya apa? Orang masih bekerja dengan seperti biasa, mendapatkan upah, ekonomi berjalan. Tapi masa-masa peperangan, itu masa pendudukan Jepang, krisis militer Belanda satu dan dua, itu sudah kekerasan-kekerasan, kalau saya bilang kekerasan yang memang di tiap pasukan masing-masing itu juga kok saat saya mendalami itu sama-sama kejam lah, sama-sama kejam. Tentara kita yang ketangkap oleh Belanda juga diperlakukan kejam, tentara Belanda yang ditangkap oleh para gerilyawan kita juga sama. Tapi ada kecualinya, kecuali mereka yang memiliki posisi penting strategis itu malah tidak diapa-apain. Hmm, ya, oke. Oke, kemudian ini dari Ibu Rizda Amanda. Ya. Selamat malam, Pak. Saya ingin bertanya beberapa hal. Bagaimana aksesibilitas arsip atau dokumen sejarah lainnya yang ada di Purbalingga, khususnya bagi pelajar. Nah, mungkin belajar mengakses arsip untuk belajar sejarah. Terus hanya kemudian yang kedua adalah melihat kondisinya beberapa situs bersejarah di Purbalingga kurang mendapat perhatian, padahal punya peran penting, termasuk ketika gerakan agresi militer. Bagaimana cara mengedukasi masyarakat agar masyarakat umum sehingga bisa memaksa Pemda setempat untuk lebih peduli terhadap
revitalisasi situsnya. Revitalisasi, iya. Contoh SD Kristen Bina Harapan Purbalingga. Nah, ini udah disebutkan. Silakan, Mas. Ya, saya menjadi yang satu dulu, aksesibilitas arsip. Sebenarnya arsip ini terbuka, buka sekali. Saat saya mendatangi arsipnya, paling nggak yang dulu di sebelah timur pendopo, itu terbuka sekali, diperbolehkan. Cuma, ada cumanya, koleksinya terbatas. Khususnya koleksi-koleksi yang di masa revolusi fisik, masa pertempuran, itu akan sangat susah. Betul, Karena betul. memang kelemahan kita adalah pengarsipan. Apalagi Sehingga, perang itu ya, Mas ya. iya, yang namanya perang itu mobile sekali. Yang tadi yang kita sebutkan, bahkan pemerintahan Purbalingga pun terpecah menjadi dua di pengasingan. Satu di Putasari, di bawah pimpinan bupatinya, yang satunya di Kecamatan Rembang, melarikan diri. Karena Belanda menguasai Purbalingga, yang di Rembang itu dipimpin oleh wakil bupati. Itu perpindahan. Kemudian selepas Renville, pemerintahan yang di Rembang itu pun harus menyingkir lagi kemana, ke Banjarnegara, pindah lagi. Perpindahan-perpindahan inilah yang menimbulkan arsip itu banyak yang hilang. Nah, Nah, bagaimana kita mengumpulkan menjadi sebuah tulisan? Saya banyak dibantu oleh Mas Miko dari BHC, juga gerilya, juga dari Tokang Loak dan lain sebagainya untuk mengumpulkan hal itu. Kemudian nomor dua, bagaimana situs bersejarah Purbalingga kurang mendapat perhatian. Peran penting. Nah, karena untuk kepemilikan situs ini biasanya sudah menjadi milik swasta ya Mas ya, hmm, itu akan sangat susah. Karena kepemilikannya itu sudah milik swasta. Kita kalau dari sisi BPCB itu hanya bisa menghimbau. Nah, idenya untuk bagaimana mengedukasi masyarakat umum. Nah, ini ibu siapa tadi? Ibu Rizda. Oh, sudah. Ibu Rizda Amanda, berarti ibu guru. Nah, ini bisa istilahnya menampilkan melalui sekarang banyak media, melalui vlog, melalui video singkat, melalui TikTok bahkan yang mengangkat tentang kesejarahan lokal. Itu sangat sangat penting. Mengapa? Dengan penyebaran yang secara masif ini diharapkan masyarakat menjadi tahu. Kalau sudah tahu, saya yakin nanti akan muncul kesadaran-kesadaran tertentu. Seperti itu. Ya, kalau saya boleh menambahkan bahwa kadang kita nggak bisa memberikan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemerintah daerah. Ini yang sudah kami melalui komunitas pun agak kesusahan ya, meskipun kita sudah dekat, kemudian kita sudah sering bekerja sama, sudah apa berjalan, tapi eh, kita masih juga kesusahan untuk ini ya, khususon memberikan perhatian kepada benda cagar budaya gitu. Kalau kami di komunitas itu menyebutnya bahwa cagar budaya itu sebenarnya ada peran kita, ya. Tidak, kita tidak bisa menyerahkan keseluruhan kepada Pemda gitu ya. Nah, dari bentuk komunitas kita, kita juga mewakili masyarakat gitu ya. Nah, kita juga butuh dukungan ke masyarakat untuk mendukung kegiatan-kegiatan kita yang kemudian juga nanti bisa menyentuh ke arah sana. Kita mungkin bisa menggalang dana atau kita sekecil-kecilnya. Ini banyak di Banyumas Raya ini monumen nih. Ya, kalau di Cilacap teman-teman di Cilacap History mereka sudah berjalan gitu ya. Tapi kalau di eh, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara ini masih kurang. Nah, ini kita mungkin
suatu saat ya nanti kita akan melakukan gerakan penyelamatan bangunan-bangunan prasasti atau monumen gitu. Nah, kita awali dari situ ya. Jadi kita jangan serahkan ke semuanya ke pemerintah daerah ya. Itu eh, akan lama sekali kita akan nunggunya dan kita akan penuh pengharapan yang eh, susah untuk dilaksanakan seperti itu, Ibu Rizda gitu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian ini ada eh, Mas Tandiono Bawor. Nah, ini sedang studi di S2 sejarah di Undip. Eh, di Undip benar ya, Pak? Ibadah. UNES, Mas. Oh, UNES. Oh, ya, sorry, sorry. Ini. Nah, ini mungkin bisa dijawab, Mas. Apakah di Purbalingga ada kamp internir di Belanda di Purbalingga? Tadi kayaknya kita sudah bahas itu ya. Kalau mm, kalau interniran Belanda di Purbalingga sebetulnya tidak ada karena sebenarnya dipusatkan di Purwokerto, tarik semuanya. Yang ini, Mas, tadi saya sudah sampaikan di X pabrik gula Bojong. Pabrik gula Bojong Tapi itu interniran hanya sementara dan sementara kemudian ditarik ke dipindahkan ke Purwokerto, Purwokerto kemudian semua. dipindahkan lagi ke eh, X pabrik gula Kelampok itu yang paling terbesar. Iya, Nah, karena dengan pemusatan interniran itu memudahkan pengawasan Jepang. Satu, karena Jepang sumber daya manusianya juga sedikit, nggak banyak. Kedua, selain pengawasan dan sumber daya manusia juga ada istilahnya yang tadi Mas Riko bilang kejahatan perang. Kalau ada eh, perang di prisoner and wars and internees itu istilahnya kalau perang itu berakhir dengan damai pada kekalahan salah satu pihak itu menjadi istilahnya apa ya, pengampunan apa ya, untuk mengurangi tuntutan-tuntutan yang merasa dirugikan dalam perang. perang. Bahkan Indonesia selepas Jepang menyerah itu ada yang namanya BKPP, BPK Badan Penolong Korban Perang, BPKP, Badan Penolong Korban Perang. Jadi di tiap-tiap kabupaten itu ada Setiap daerah itu ada. usaha-usaha untuk mendirikan BPKP. Oke. Selanjutnya ini ada dari Mas Joshua ya. Ini selamat malam Mas Jatmiko dan Mas Moko. Saya mau bertanya bagaimana pandangan eh, terhadap situasi pendidikan di Purbalingga pada masa Jepang. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir yang kita bisa sampaikan ke Mas Moko. Bisa Pada masa Jepang gitu ini ya. malah saya bilang pendidikannya meluas. Kalau pada masa sekolah tertinggi di Purbalingga itu hanya setingkat bis negeri ya, Mm-mm. sekolah dasar yang sekarang bangunannya dipakai oleh SMP Negeri 1 Purbalingga. Lepas Jepang itu didirikan sekolah menengah pertama. Jadi setingkat sekolah menengah pertama. Sangat mulo ya Mas ya. Iya, kalau versi Belanda mulu. Versi kita SMP itu mulai didirikan di merambah ke Purbalingga. Nah, selepas Jepang kalah di Purbalingga muncul pula sekolah menengah pertama teknik tukangan. Hmm. Nah, jadi yang kalau pada kurikulum dulu itu di tingkat menengah pertama itu ada untuk yang putri kejuruannya ada SKP, untuk yang laki-laki ada ST, sekolah teknik. Teknik ini yang di Purbalingga itu merupakan cabang sebenarnya, tapi kemudian bisa berdiri sendiri, teknik bangunan air.
yang ada di Bojongsari yang sekarang menjadi SMP Negeri 1 Bojongsari. Kemudian ada SD lagi di Kalimanah dan Bukateja. Dan satu lagi Quick School, Mas. Oh ya, Quick School, sekolah guru bawah. Hmm. Jadi sekolah untuk mendidik guru-guru, kalau saya bilang itu belum SD ya. Iya, untuk ini sekolah Ongkoloro itu, Mas ya. Iya, hanya cukup baca tulis selesai. Sekolah Ongkoloro sebenarnya sekolah Ongkoloro bukan berarti sekolah 1 kelas 2, bukan bukan itu, tapi sekolah untuk kelas 2, bukan kelas 1, 2, 3, bukan. Tapi kelas ya, Lebih kelas apa? ini, Mas. Kelas Iya, 2, masyarakat kelas mm, 2. masyarakat kelas 2, tweet kelas. Iya. Dan malah juga semacam kursus ya, Mas ya. Iya, Tidak, kalau saya bilang itu sebenarnya bukan bukan sekolah lah, ya. kalau versi sekarang ya. Mereka belajar berhitung, menulis, dan ini satu lagi itu apa sih namanya? Kayak PMP itu, tapi masa Belanda itu apa namanya? Sopan santun ke Etiket itu. iya, iya, ya, semacam seperti itu. Gitu. Baik, teman-teman, sampai di sini pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan ya, mengingat eh, keterbatasan waktu ya. Sekarang sudah jam 9 lebih 16 menit ya. Saya akan closing dengan eh, bahwa kita mengenal ada perjuangan dari masa Jepang, masa eh, Belanda ya, masa agresi, masa revolusi gitu ya. Ataupun masa-masa sebelumnya ya, masa-masa di mana kita dijajah yang disebut oleh masyarakat biasa itu disebut sebagai zaman normal gitu ya. Tapi pada saat sekarang ya, di generasi kita, kita adalah bukan generasi yang merasakan penderitaan-penderitaan perang, merasakan penderitaan-penderitaan masa penjajahan, dan juga bukan generasi yang dekat dengan penutur ya, dekat dengan penderita ya pada saat itu. Ya seperti ibu-ibu kita yang mungkin mereka anak dari penderita yang pernah dijajah atau pernah merasakan perang gitu ya. Kita adalah generasi selanjutnya yang seharusnya itu kita generasi yang memanfaatkan bahwa narasi sejarah itu untuk membangun negara ya, agar kita pada masa sekarang atau masa depan itu tidak jatuh pada lubang yang sama, dan juga sekaligus bahwa kita adalah generasi pemaaf. Ya sudah, yang sudah ya sudah. Kita tidak bisa lagi menunjuk, oh dia pengkhianat, oh dia ini, dan kemudian kita masih terluka-luka ya, kita masih berdarah-darah. Ini kita bukan generasi yang seperti itu. Baik, terima kasih Mas Moko sudah bergabung dengan kami di sini berbagi gitu ya. Eh, ini adalah buku yang menjadi sumber apa yang kita bicarakan malam ini ya. Dan bagi teman-teman yang beruntung, ini saya akan kirimkan ke teman-teman ya, nanti akan dihubungi melalui WhatsApp begitu ya, teman-teman yang beruntung. Dan juga ada sebuah souvenir dari Banyumase Souvenir ya, yang nanti akan kita hubungi melalui WhatsApp. Eh, Begitu dari saya. Terima kasih sekali lagi Mas Moko. Sampaikan salam Terima saya kasih. kepada rekan-rekan yang ada di Malaysia ya. Selamat berjuang ya, mewakili teman-teman di Indonesia ya. Dan salam buat keluarga. Terima kasih. Selamat malam. Saya kembalikan ke Mas Gary. Dari saya, mohon maaf kalau ada banyak salah dan perkataan dan perbuatan ya yang disengaja atau tidak. Saya kembalikan ke Mas Gary. Terima kasih. Selamat malam.
Oke, terima kasih. Selamat malam Mas Jatmiko. Teman-teman, mari kita berikan reaction kita yang paling luar biasa untuk narasumber dan juga moderator kita malam hari ini. Luar biasa sekali, Mas Jatmiko juga Mas Dwi Hatmoko. Nah, teman-teman, sekarang saatnya kita akan sesi dokumentasi. Jadi silakan teman-teman menyalakan kamera masing-masing. Kita akan foto bersama ya. Silakan dibuka kameranya dan kita akan sama-sama berfoto bersama yang nanti akan diberi aba-aba oleh operator. Oh iya, perkenalkan juga ya operator kita admin Banyumas malam hari ini ada Mas Hilmi Nugraha dan juga ada Mas Bagas Wisnuardi ya. Silakan Mas Hilmi dan Mas Bagas diberi aba-aba nih untuk foto bersama kita maksudnya. Silakan, oke. Saya beri aba-aba ya. Oke, baik. Satu, dua, tiga. Oke. Halaman kedua, Mas. Halaman kedua. Oke, halaman kedua. Siap-siap. Senyum terus pokoknya ya. Siap. Satu, dua, tiga. Oke. Dua halaman ya, Mas ya. Sudah cukup ya berarti ya. Sudah cukup semua. Baik. Ya, teman-teman, sekali lagi kita sama-sama mengucapkan terima kasih buat moderator Mas Jatmiko Wicaksono dan narasumbernya Mas Dwi Hatmoko yang sudah memberikan wawasannya untuk kita, sudah berkontribusi buat pengetahuan kita dan pembicaraan kita, perbincangan kita dalam Kandah Kuna malam hari ini. Kandah Kuna ini bukan sekedar menggali sejarah dan arsip, tapi juga merajut kesadaran akan pentingnya merawat warisan budaya sebagai bagian dari identitas kita, yang tadi sudah digarisbawahi juga oleh Mas Jatmiko Wicaksono. Ganda Kuna adalah program yang diinisiasi oleh BHHC dan Yayasan Lestari Banyumas Raya untuk kandahan atau ngobrol yang tujuannya adalah sebagai ruang silaturahmi dengan pegiat sejarah, komunitas sejarah dengan atau juga stakeholder yang berkaitan dengan sejarah, heritage, arsitektur, kearsipan, tradisi budaya dan lain sebagainya. Program ini didukung oleh Rumah Arsip Banyumas dan Banyumasye Souvenir. Semoga diskusi ini tidak hanya menambah wawasan tapi juga inspirasi langkah-langkah nyata kita dalam menjaga dan menghidupkan kembali cerita-cerita dari masa lalu. Kami berharap pertemuan ini mengundang lebih banyak lagi diskusi dan kolaborasi di masa mendatang. Jangan lupa untuk bergabung dalam episode Kandah Kuna selanjutnya di waktu mendatang, di mana kita akan masih tetap menggali berbagai sisi sejarah dan budaya dengan cara yang lebih dekat dan relevan. Untuk info terkini, silakan follow media sosial kami yang sudah dibagikan di kolom chat. Dari acara program Kandah Kuna malam hari ini, kerabat kerja yang bertugas, saya Gary Lim sebagai MC dan operator Mas Hilmi Nugraha dan Bagas Wisnuardi. Kami ucapkan terima kasih, sampai jumpa dan mari terus menjaga semangat warisan lokal. Salam lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.